Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 Akuntansi A2 akan mempresentasikan hasil kerja virtual kami pada materi bisnis elektronik dan kerjasama ekonomi global. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Dahliyawati dari kelas Akuntansi A2 NIM 1910210074. Nama saya Desi Matur Ulyanupianti, kelas Akuntansi A2 NIM 191010071. Halo, nama saya Putri Stianisi NIM 19101021178. Halo, nama saya Muhammad Alif Atitullah dari kelas Akuntansi A2 NIM 191010210066. Aku Dilan Aisyada dari kelas Akuntansi A2 NIM 191010211195. Halo, nama saya Halimatus Sadiah dari Akuntansi A2 NIM 1910100211190. Materi bab 2 dalam buku Sistem Informasi Manajemen yaitu Bisnis Elektronik atau e-Business dan Kerjasama Global terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang kedua, jenis sistem informasi bisnis. Yang ketiga, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Dan yang terakhir akan diulas tentang fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Pada subbab yang pertama yaitu proses bisnis dan sistem informasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tentang proses bisnis dan yang kedua adalah mengenai bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan proses bisnis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa. Kinerja suatu perusahaan itu tergantung pada bagaimana proses bisnisnya. Apabila proses bisnisnya baik, maka itu akan menjadikan perusahaan bisa berinovasi dan juga bisa bertahan dari pesaing-pesaingnya. Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh-contoh fungsional dari proses bisnis. Pada area fungsional manufaktur dan produksi, di sana akan terjadi proses-proses bisnis yaitu menyusun produk, memeriksa kualitas, dan memenuhi kebutuhan material. Dan yang kedua, penjualan dan pemasaran. Proses-proses bisnis yang terjadi adalah mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk kepada konsumen, dan menjual produk. Membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, dan mengelola keuangan. Dan contoh area fungsional produksi yang terakhir adalah sumber daya manusia, di mana di sana ada beberapa proses bisnis yang terjadi, yaitu salah satunya adalah perekrutan karyawan dan pengecekan hasil kerja karyawan. Dan yang terpenting adalah melibatkan karyawan pada area yang menguntungkan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian pesanan. Yang pertama, pemesanan diterima oleh Departemen Penjualan. Selanjutnya, Departemen Penjualan berkoordinasi dengan Departemen Akuntansi apakah pemesanan akan dibayar secara kredit ataupun secara langsung. Kemudian apabila sudah selesai dengan proses pembayaran, produk akan diberikan kepada Departemen Produksi agar menyiapkan pesanan. Kemudian apabila produk sudah siap dan siap dikirimkan, Departemen Produksi akan memberikan informasi kepada Departemen Penjualan untuk selanjutnya melayani customer dengan menerima panggilannya atau memberikan kartu garansi. Dan pembahasan yang kedua adalah tentang teknologi, bagaimana bisa meningkatkan proses bisnis. Teknologi benar-benar sudah mengubah arus informasi menjadi informasi yang seharusnya disajikan secara berurutan, kini bisa disajikan dengan cara bersamaan. Artinya, dia bisa menghilangkan hambatan-hambatan yang seharusnya dirasakan oleh para pelaku usaha. Maka dari itu, dengan adanya teknologi dalam proses bisnis tentu saja akan lebih memudahkan, jauh lebih memudahkan mereka dalam memproduksi ataupun dalam melayani customer, menerima pesanan dan memberikan sebuah layanan
dengan baik dan cepat. Sistem informasi ini juga memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi dengan cepat tanpa mengubah prosedur yang sebenarnya dilakukan. Oleh karenanya, teknologi informasi berperan sangat besar dalam proses bisnis. Demikian penjelasan mengenai proses bisnis dan bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan proses bisnis. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan jenis sistem informasi bisnis. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi, yaitu ada sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Nah, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Manajemen operasional membutuhkan sistem yang mampu memantau aktivitas dasar dan transaksi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan uang tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material dalam sebuah pabrik. Sistem pemrosesan transaksi atau transaction procession. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Untuk tujuannya sendiri, tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Intelligent business atau business intelligence adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih mendasarkan informasi. Untuk jenis yang kedua yaitu sistem untuk membuat perusahaan saling berhubungan. Yang pertama yaitu aplikasi perusahaan atau enterprise application. Merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta pelayanan pelanggan yang efisien. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan. Yang pertama yaitu sistem perusahaan, yang kedua sistem pengelolaan rantai pasokan, yang ketiga sistem pengelolaan hubungan pelanggan, dan yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan. Yaitu sistem perusahaan. Sistem perusahaan atau enterprise system yang digunakan oleh perusahaan sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise research planning atau ERP. Untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Informasi yang sebelumnya terpecah-pecah berdasarkan beberapa sistem disimpan ke dalam bentuk data tunggal komprehensif pada sebuah lokasi penampungan data yang dapat digunakan oleh banyak bisnis yang berbeda-beda. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management System atau CRM untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. CRM menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapat kepuasan pelanggan serta mempertahankan pelanggan. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kemudian ada e-business, e-commerce, dan e-government. Sistem dan teknologi baru telah mengubah hubungan perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan rekanan logistik menjadi hubungan secara digital menggunakan teknologi jaringan dan internet. Banyak organisasi bisnis dewasa ini menggunakan jaringan digital
atau yang kita sebut dengan istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik. Bisnis elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan jaringan digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-bisnis juga meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan, serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekanan bisnis lainnya. E-bisnis juga meliputi perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas pendukung transaksi tersebut, seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan juga pembayaran. Selain e-bisnis dan e-commerce, ada juga yang namanya e-government. E-government ini mengacu pada penggunaan aplikasi berbasis jaringan dan internet yang memungkinkan pemerintah untuk berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, maupun instansi pemerintah lainnya yang terkait secara digital. E-government juga meningkatkan efisiensi kegiatan operasional pemerintah dan memperkuat peran serta masyarakat dengan cara memberikan akses informasi secara lebih mudah dan kemampuan berhubungan antar masyarakat lewat jaringan elektronik. Saya akan menerangkan tentang pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas atau misi yang biasanya digunakan pada organisasi dengan organisasi lainnya atau bisnis dengan bisnis lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jejaring sosial. Dalam perusahaan menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, IG, Twitter, dan perangkat lainnya. Terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pemasok, manajer, dan lain-lainnya. Kata kunci dari bisnis jejaring sosial adalah percakapan. Pelanggan, karyawan, manajer, maupun organisasi yang jauh sekali memiliki percakapan yang terus berlangsung seputar organisasi dan pembisnis lainnya. Teman-teman, saya akan memaparkan tentang manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Nah, manfaat yang pertama yaitu produktivitas. Apabila orang-orang yang berinteraksi dan bekerja secara bersama, maka mereka akan mendapat pengetahuan yang lebih dalam lagi, dan mereka akan melakukan pekerjaan secara cepat dibandingkan dengan mereka dengan jumlah yang sama, tetapi mereka melakukan dengan sendiri-sendiri. Atau juga mungkin mereka akan meminimalisir jumlah kesalahan yang ada. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas adalah tingkatan baik atau buruknya sesuatu di sini yang saya bahas yaitu tentang produksi barang atau jasa. Orang-orang yang melakukan kolaborasi biasanya cenderung lebih cepat mengoreksi kesalahan yang ada. Kolaborasi dan penggunaan jejaring sosial akan mempersingkat waktu perencanaan dan produksi. Nah, yang ketiga yaitu inovasi. Keuntungan dari keberagaman kumpulan orang yaitu dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif untuk suatu barang atau jasa dengan tujuan yaitu menciptakan kemudahan baru untuk kita melalui ide-ide tersebut dan berhasil diwujudkan secara baik. Nah, yang keempat yaitu customer service. Orang-orang yang menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih baik dan lebih cepat atau lebih efektif daripada orang-orang yang bekerja sendiri-sendiri. Nah, yang kelima yaitu kinerja keuangan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, perusahaan yang berkolaborasi memiliki penjualan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Terima kasih.
D. Membangun budaya dan konsep bisnis yang kolaboratif. Jadi, dalam perusahaan bisnis kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung. Membangun budaya yang dimaksud adalah apabila organisasi itu bersifat memerintah dan mengendalikan memerlukan karyawan yang tingkatnya rendah untuk menjalankan perintah tanpa banyak pertanyaan, tanpa tanggung jawab, meningkatkan kinerja proses ataupun imbalan atas hasil yang dicapai tim kerja. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama, surel dan pesan instan, yaitu menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Perangkat lunak yang mereka rancang beroperasi pada komputer, telepon seluler, dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan dilengkapi fitur untuk saling berbagi file di samping mengirim pesan. Yang kedua, wiki, yaitu jenis situs web yang memudahkan penggunaan yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan mengembangkan web untuk berkontribusi dan mengubah isi, tulisan, dan gambar. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, proyek referensi terbesar di dunia yang diedit secara kolaboratif. Wiki adalah perangkat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menyimpan dan saling berbagi pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga, virtual world, yaitu seperti Second Life adalah lingkungan 3G yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri mereka, yang dikenal sebagai avatar. Dan yang keempat, platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, yaitu platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis internet atau internet-based audio conferencing, dan sistem video konferensi atau bertatap muka lewat video secara online. Layanan perangkat lunak online contohnya Virtual Meeting System dan Google Apps. Sistem-sistem kolaborasi untuk perusahaan, contohnya Microsoft SharePoint dan Lotus Notes, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan, contohnya Microsoft. Sistem informasi dalam bisnis. A. Departemen Sistem Informasi. Adapun Departemen Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. B. Pengorganisasian fungsi sistem informasi adalah sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Sistem informasi menurut level organisasi. 2. Sistem informasi fungsional. 3. Sistem informasi berdasarkan dukungan tersedia. 4. Sistem informasi menurut aktivitas manajemen. 5. Sistem informasi menurut arsitektur sistem. 6. Sistem informasi strategis dan geografis.